Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan dosen pengampu Ibu Marta Riananda, SHMH. Di sini kami akan mempresentasikan tentang naskah akademik. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM tahun 2023, Kabupaten Lampung Barat mendapatkan angka 63.800 sebagai daerah dengan tingkat melek huruf terbesar kedua di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah Lampung Barat harus turut serta mengembangkan program yang dapat menunjang prestasi dan mencerdaskan masyarakat. Salah satunya adalah di bidang literasi. Literasi sendiri memiliki arti tidak hanya sekedar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga melek ilmu, pengetahuan, dan teknologi, keuangan, budaya, dan kewargaan. Berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kehidupan yang berkualitas, baik masa kini maupun masa yang akan datang, sebagai wujud nyata pengembangan dan pemajuan budaya literasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan baik secara struktural maupun fungsional sebagaimana diamanahkan dan ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kemudian bab 2, kajian teoretis dan praktis empiris. Menurut PIRLS, literasi membaca digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa tulis yang diperlukan oleh masyarakat atau yang berharga individu. Literasi adalah kegiatan penting untuk direalisasikan karena memiliki tujuan dan manfaat baik untuk keberhasilan tujuan proses pembelajaran maupun untuk proses pengambilan keputusan. Kemudian literasi yang dapat dilakukan yaitu ada 5. Yang pertama literasi perpustakaan, literasi visual, literasi media, literasi komputer, dan literasi jaringan. Ya, perkenalkan nama saya Wandi Gule dengan NPM 221 201 1771. Akan melanjutkan presentasi dari kawan saya Dana, yaitu mengenai kajian teoritis dan praktik empiris di bab yang kedua. Gerakan literasi nasional adalah untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, ya, dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik mahasiswa ataupun kebudayaan masyarakat yang ada. Lalu ada beberapa dimensi gerakan literasi nasional, yaitu baca dan tulis, numerasi, sains, digital, dan melalui kebudayaan. Ada beberapa asas penyusunan norma peraturan daerah. Ya, Rusli Effendi mengemukakan fungsi asas hukum yaitu sebagai berikut: menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu sistem hukum dapat diatasi dan dicarikan penyelenggaraan perpustakaan daerah dan literasi keluar pemecahannya, menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis. Di samping itu, jika hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, maka asas hukum juga demikian. Lalu ada dalam penyusunan norma peraturan daerah melingkupi penjelasan terminologi dan sistematika. Lalu asas hukum itu mudah dikenali, ya, kesamaan hukum, kepastian hukum, dan penerapan hukum yang khusus. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wendy. Perkenalkan, nama saya Kristi Vera dengan NPM 2252011021. Kajian praktik penyelenggaraan perpustakaan daerah Kabupaten Lampung Barat baru diresmikan pada tanggal 19 Desember 2024. Gedung ini berlokasi di Kompleks Perkantoran dan dibangun dengan dana alokasi khusus.
Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah 2024 dengan jumlah koleksi buku per Desember tahun 2024 sebanyak 35.037 buku yang ada di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Literasi, maka koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Lampung Barat harus diperbanyak baik secara kualitas dan kuantitasnya. Selanjutnya ada bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Konsep Kabupaten Literasi ialah konsep daerah yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat, serta meningkatkan budaya literasi masyarakat di daerah tersebut. Program implementasi kebijakan mengenai daerah literasi. Dalam membentuk peraturan daerah tentang Kabupaten Literasi, perlu melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sikar Reza Paleva dengan NPM 225-2011-027. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berdasarkan Pasal 18 Ayat 2 dan Ayat 6 Undang-Undang 1945. Pasal 9 Undang-Undang ini mengatur tentang urusan pemerintahan yang dibagi menjadi absolut dan konkuren. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren diatur lebih lanjut dalam Pasal 11. Kemudian yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Lampung Barat terkait Kabupaten Literasi ialah Pasal 4 Ayat 5 yang berbunyi pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya calistung atau baca tulis hitung. Kemudian Pasal 10 yang berbunyi pemerintah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Kemudian Pasal 11 Ayat 1 berbunyi pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan. Izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Vinka Aulia Luninggar dengan NPM 22520111035. Di sini, di bagian C ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Ketentuan dalam undang-undang ini yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Rapenda Kabupaten Lampung Barat terkait Kabupaten Literasi. Yang pertama, ada Pasal 8 Ayat 1, pemerintah wajib menggalakkan promosi gemar baca dan memanfaatkan perpustakaan. Yang kedua, Pasal 48. Pembudayaan gemar baca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
Yang ketiga, ada pasal 49. Pemerintah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca. Yang terakhir, ada pasal 50. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar baca. Selanjutnya, di bagian D, ada PP nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Peraturan perundang-undangan ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan guna untuk meningkatkan mutu dan kualitas perpustakaan. Ketentuan yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Lampung Barat terkait Kabupaten Literasi ada pasal 74 tentang implementasi dalam pembudayaan kegemaran membaca, pasal 75 tentang penghargaan, dan pasal 80 tentang kewajiban penyelenggara perpustakaan pemerintah. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Diva dengan NPM 2252011040. Saya akan menjelaskan bab 4, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif dalam tata kehidupan masyarakat jika memenuhi 3 daya laku, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Kabupaten Literasi ini juga dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selanjutnya yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis pembentukan perda tentang peningkatan budaya literasi di daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kecerdasan bangsa yang merupakan perwujudan dari meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa pasal 28 tentang hak asasi manusia, pasal 31 tentang hak atas pendidikan, dan pasal 32 berkenaan dengan kebudayaan. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ramadhanti Oktaviani dengan NPM 2252011049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pembentukan Perda Kabupaten Literasi di daerah Kabupaten Lampung Barat adalah bahwa literasi merupakan sarana utama dalam menunjang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang baik dan bermutu. Gerakan literasi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya membaca. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis pembentukan Perda Kabupaten Lampung Barat tentang Kabupaten Literasi yaitu sebagai berikut. 1. UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. 2. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Yang keempat, PP nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Cinta Natasha Rifaninor, NPM 2252011052. Bab 5, jangkauan arah, pengaturan, dan ruang lingkup. Rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Literasi di daerah Kabupaten Lampung Barat menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan peningkatan budaya literasi dan sistematika program penggiat budaya literasi di masyarakat di daerah Kabupaten Lampung Barat. Sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Lampung Barat menjadi Kabupaten Literasi. Arah jangkauan adalah berupa aspek pengaturan kelembagaan, aspek penyelenggaraan budaya literasi, aspek pendanaan, aspek pembinaan, serta aspek evaluasi. Arah pengaturan dalam Raperda ini disesuaikan dengan ketentuan yang
terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan dan literasi. Selanjutnya, sistematika muatan materi di peraturan daerah tentang kota cerdas adalah sebagai berikut. Bab 1, ketentuan umum. Bab 2, maksud dan tujuan. Bab 3, perencanaan kabupaten literasi. Bab 4, penyelenggaraan program peningkatan budaya literasi. Bab 5, penyediaan sarana dan prasarana penunjang budaya literasi. Bab 6, pengawasan lembaga dan dinas terkait. Bab 7, sistematika pengawasan. Bab 8, sanksi administrasi. Bab 9, ketentuan peralihan. Dan bab 10, ketentuan penutup. Kemudian saya Dana Karisma dengan MPM 221212011770 dan penutup ini dalam rangka menguatkan budaya literasi, maka diperlukan suatu terobosan baru serta kepastian hukum yang diselenggarakan secara menyeluruh, satu padu dan berkelanjutan oleh para pemegang kepentingan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Rancangan peraturan daerah tentang kabupaten literasi di daerah diperlukan di Kabupaten Lampung Barat untuk melegitimasi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan gerakan literasi. Dengan adanya perda ini, diharapkan penyelenggaraan gerakan literasi daerah yang meliputi aspek pengaturan, pelaksanaan, evaluasi gerakan literasi akan menjadi terarah dan terprogram dengan baik secara memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan daya dukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan budaya gemar membaca masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.